Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Tiara Syahidah dari kelas 4G dengan NPM 2310631020211. Jadi di video ini saya ingin memperkenalkan sebuah ide usaha saya dalam bidang minuman, khususnya teh yang saya beri nama Tira. Nah, di dalam presentasi ini saya akan membahas mulai dari arti nama, logo, kemudian dilanjutkan dengan rancangan website, bisnis model kanvas, dan alur pemesanan. Nah, kita mulai dari nama dan logo. Di sini bisa dilihat logo Tira itu merupakan perpaduan visual antara daun teh dan tiara. Daun teh melambangkan kesegaran alami, sementara tiara melambangkan kualitas dan keistimewaan. Nah, kemudian ada nama Tira sendiri itu merupakan gabungan dari kata tea atau teh dan nuansa kata tiara yang menciptakan kesan bahwa teh ini bukan hanya menyegarkan tetapi juga istimewa. Oke, sekarang kita lanjut ke rancangan websitenya. Nah, oke, seperti ini kira-kira tampilan awal atau halaman ketika kita membuka website Tira. Itu halaman beranda. Kemudian ada juga halaman menu, di mana kita bisa melihat menu-menu yang dimiliki Tira. Di sini ada pure iced tea, ada milk tea, dan ada fruit tea. Nah, di sini kita bisa melihat variannya. Di sini ada black tea dan green tea. Kemudian untuk milk tea-nya ada vanilla milk tea dan coklat milk tea. Dan untuk fruit tea, itu ada strawberry sparkle and orange tea. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya, ada halaman order. Nah, ini merupakan halaman order, di mana Tira itu bisa dipesan melalui GrabFood, GoFood, ataupun DM Instagram. Di mana waktu operasional pemesanannya itu setiap hari pukul 8 sampai 9 malam. Dan saat ini Tira itu masih hanya ada di Karawang dan hanya melayani pengantaran di area Karawang dan sekitarnya yang masih bisa dijangkau oleh layanan pengantaran. Ya, ke halaman tentang ini merupakan lebih ke cerita di balik tira atau di balik nama dan logo yang bisa dilihat tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke halaman kontak. Nah, ini merupakan informasi kontak di mana jika pengunjung website itu memiliki pertanyaan, komentar, kritik, atau saran, bisa menghubungi nomor ini atau DM Instagram atau ke email. Perlu diinformasikan juga bahwa website Tira ini tidak digunakan sebagai tempat pemesanan langsung di website. Pengunjung juga tidak perlu login atau membuat akun. Jadi website ini bersifat terbuka dan mudah diakses, sehingga siapapun bisa menjelajahi kontennya tanpa hambatan. Dan tujuan utama dari website ini adalah untuk membangun brand awareness dan memperkuat identitas Tira di mata publik, sekaligus menjadi salah satu sarana komunikasi awal antara Tira dan target pasar. Oke, selanjutnya kita bahas bisnis model canvas. Nah, yang pertama target pasarnya adalah pelajar atau mahasiswa, kemudian pekerja, dan penggemar minuman berbasis teh yang menyukai variasi rasa teh yang unik dan menyegarkan. Kemudian yang kedua, proposisi nilai konsumen, di mana terdapat menu variatif dengan cita rasa khas dan menyegarkan, dan dengan kemasan estetis dan ramah lingkungan. Contohnya gelas yang digunakan itu berbahan polipropilen
yang dapat didaur ulang, dan sedotan kami juga menggunakan bahan polylactic acid yang berasal dari tepung jagung. Dan untuk salurannya, itu tidak memanfaatkan dua saluran utama, yaitu media sosial atau Instagram yang juga bisa digunakan untuk melakukan pemesanan melalui DM, dan layanan pesan antar seperti GoFood dan GrabFood, agar konsumen bisa memesan dengan praktis. Oke, selanjutnya hubungan dengan konsumen. Hubungan Tira dan konsumen dibangun melalui interaksi aktif di media sosial, seperti menyajikan konten menarik dan merespon pesan atau komentar dengan cepat. Pendekatan ini untuk menciptakan komunikasi yang hangat dan responsif. Selanjutnya sumber pendapatan, tentunya dari penjualan minuman, dan selain itu juga dari penjualan merchandise eksklusif seperti tumbler, tote bag, stiker dengan desain khas Tira, dan lain-lain. Kemudian ada aktivitas utama, tentunya produksi dan penyajian minuman dan promosi untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Dan untuk sumber daya utama atau mitra kerja, di sini ada tim produksi dan tim marketing, kemudian supplier bahan baku yang terpercaya. Untuk kemitraan utama atau kerjasama itu Tira bekerja sama dengan supplier teh, buah, dan kemasan, serta platform delivery seperti GoFood dan GrabFood untuk pengantaran. Oke, untuk struktur biaya. Biaya utamanya terdiri dari pembelian bahan baku dan kemasan, kemudian biaya promosi dan biaya operasional harian, seperti listrik, air, dan peralatan. Oke, selanjutnya kita ke alur proses pemesanan. Ini melalui GoFood atau GrabFood. Jadi pelanggan itu memesan melalui GoFood atau GrabFood, di mana mereka akan membeli produk tentunya, kemudian memilih metode pembayaran, lalu melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran. Kemudian, nah pihak Tira ini menerima pesanan, lalu membuat pesanannya dan melakukan pengemasan. Setelah itu, kurir akan menjemput pesanan dan mengantar pesanan. Dan pelanggan pun menerima pesanannya. Nah, ini alur proses pemesanan produk tiram melalui Instagram. Jadi, jika pelanggan yang memesan melalui Instagram, dia akan mengirim DM dan Tira tentu akan menerima DM dan merespon DM. Lalu, pelanggan dipersilakan memilih produk, kemudian melakukan pemesanan, dan Tira mengonfirmasi total harga, kemudian pelanggan melakukan pembayaran, Tira membuat pesanannya, melakukan pengemasan, lalu memesan layanan kurir. Dan kurir menjemput pesanan, lalu mengantar pesanan. Dan pelanggan akan menerima pesanan. Baik, sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat dan saya juga sangat terbuka untuk masukan, saran, atau kritik dari kalian yang dapat membantu untuk pengembangan ide yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Tia Khairunisa. Di sini saya ingin memberikan saran atas hasil tugas yang telah dikerjakan oleh Zahwa. Jika dilihat dari keseluruhan, usaha ini sudah cukup baik dan menarik, akan tetapi ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu terletak pada kalimat "Let it be your Tiara". Kalimat ini memang puitis, tapi kurang jelas dan gak langsung menunjukkan kelebihan dari produk Tiara. Bisa jadi kalimat tersebut juga kurang nempel di ingatan pembaca.
Saran yang saya berikan, ubah kalimat tersebut menjadi lebih menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Kemudian untuk bagian menu, di sini sudah bagus karena sudah ada foto produk, terus sudah ada variannya, nama variannya, akan tetapi kurang harga. Saran yang saya berikan, sebaiknya selain foto dan nama variannya, diberikan juga harganya. Supaya deskripsi atau informasi produk itu lebih jelas. Selanjutnya, di bagian kontak. Sebetulnya kalimat jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, kritik, atau saran, dan seterusnya, itu sudah bagus. Akan tetapi terlalu formal dan kaku. Selain itu, tidak ada ajakan langsung atau call to action seperti ayo ngobrol bareng kami. Saran yang dapat saya berikan yaitu diganti menjadi yang tidak terlalu formal atau kaku seperti punya pertanyaan atau mau pesan langsung, hubungi kami kapan aja. Untuk yang terakhir, di proses modeling, baik itu melalui GoFood atau GrabFood, maupun melalui Instagram, itu sebenarnya sudah rapi ya, akan tetapi tulisannya itu kurang terlihat dengan jelas karena terlalu kecil dan warnanya juga kurang tebal. Sehingga jika ingin melihat proses modelingnya itu harus di zoom terlebih dahulu. Cukup sekian saran dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.